Jangan pernah untuk mencari pekerjaan yang baru yang lebih tinggi, pekerjaan sekarang kita tinggalkan dulu. Nah, itu nilai tawar kita tuh rendah. Kalau bicara mengenai keluarga, ini mungkin anak ini seperti apa sih yang dilakukan anak sulung sekarang itu memang sesuai dengan impian atau arahan sang ayah tidak? Biasanya kalau anak sulung. Anak-anak zaman sekarang ini jarang yang seperti kita tuh, Cak. Dari kecil udah pengen jadi dokter, iya, jadi insinyur, iya, jadi guru, iya, jadi guru ngaji, ya jadi pengacara. Kan zaman dulu kan gitu. Kalau sekarang ini karena mereka terlalu distracted dengan begitu banyak tontonan, pengetahuan, interaksi dengan dunia gitu, sehingga mereka tuh tidak mudah untuk pada usia tertentu yang menurut kita cukup matang untuk sampai pada satu keputusan, gue pengen jadi apa. Jarang anak-anak sekarang, masih ngambang semuanya kan ya, karena terlalu banyak pilihan. Nah, begitu juga anak saya. Setelah dia di Wellington melihat kerjaan saya sebagai duta besar dan saya bagaimana diplomat saya itu bekerja, ada ketertarikan akhirnya. Akhirnya, mohon maaf, dia memilih untuk kuliah di Victoria University di Wellington dan mengambil jurusan Political Science, hubungan internasional. Senang nggak? Oh, senang karena itu pilihannya dia. Okay. Nah, saya perhatikan ya bahwa ya memang dia sungguh-sungguh gitu ya. Jadi itu memang akhirnya bidang yang kesukaan dia akhirnya gitu. Saya tanya, inspirasi kamu dari mana? Ya dari bapak saya katanya. Gitu. Jadi wah, saya beruntung lah ya. Mengapa ya anak dokter? Kenapa dokter itu biasanya melahirkan anak dokter juga ya? Lawyer itu biasanya salah satu anaknya lawyer gitu kan gitu. Ternyata kepuasan sendiri. Ternyata saya terjadi juga gitu ya. Kalau anak kedua ini Mas, kira-kira terpikirnya tuh ke arah mana nanti? Belum tahu, tapi kecenderungannya ke finance ya, dan juga komputer. Biasalah anak-anak kebanyakan main game, akhirnya mempunyai ketertarikan di bidang itu. Ada yang diarahkan untuk jejak entertainer, politisi di DPR gitu nggak sih tapi? Sepertinya enggak ya, anak-anak saya itu enggak ke seni, tapi lebih ke olahraga. Yang gede yang di Wellington itu aktif banget ya, di golf, kemudian sepak bola itu sangat aktif. Tiap minggu dia main sama klub. Kalau ke seni belum ada. Nah, saya nggak tahu karena dia ngambilnya politik, ya. Nah, sepertinya ada juga ketertarikan untuk masuk ke politik, entah sebagai apalah nanti gitu ya. Kita tunggu saja nanti ya. Oke, Mas Tantowi, ini sekarang saya akan berikan spontan quiz yang nanti bisa dijawab cepat berdasarkan pertanyaan yang saya akan bacakan. Udah siap ya? Siap. Oke. Membaca atau menonton? Membaca. Pantai atau gunung? Pantai. Menyanyi atau melukis? Menyanyi. Dunia hiburan atau dunia politik? Dunia politik. Aduh, hampir susah pertanyaan yang terakhir karena memang dua-duanya suka sebenarnya. Oke, Mas, kasih pesan dong buat G-Friends di sini. Karena kalau aku ngelihat ini kan seorang Tantowi Yahya ini tidak takut untuk memberikan lompatan karir yang berbeda-beda dunianya. Public figure, dunia politik, diplomat, ini seperti apa pesannya? Ya, musuh dari kemajuan itu adalah zona nyaman. Ketika kita sudah nyaman, aman pada satu tempat, biasanya kita tidak mau mencoba yang lain. Oleh karenanya banyak sekali orang yang bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, posisinya ya di situ-situ saja. Sementara teman lainnya sudah kemana-mana. Nah, ternyata yang tidak maju itu adalah mereka yang takut dan nyaman berada pada satu titik. Sedangkan yang lain itu dia berani mencoba, membuat lompatan-lompatan. Saya mengajak teman-teman semuanya ya untuk berani membuat lompatan. Nah, tapi lompatan yang terukur. Misalnya, jangan pernah untuk mencari pekerjaan yang baru yang lebih tinggi, pekerjaan sekarang kita tinggalkan dulu. Nah, itu nilai tawar kita tuh rendah karena kita itu pengangguran dan seolah-olah lagi butuh pekerjaan, butuh hidup. Tapi kalau Anda melamar ke tempat lain, Anda masih di tempat Anda sekarang, itu Anda
di depan mata orang yang akan mengambil Anda itu sedang mencari tantangan, bukan mencari kehidupan atau pekerjaan. Nah, kalau sedang mencari tantangan, itu biasanya harganya mahal. Tapi kalau lagi nganggur, ya karena keputusan yang salah, biasanya harganya kurang mahal atau murah. Jadi, pertama, berani lompat dari zona nyaman. Kemudian kedua, harus berani membuat perhitungan. Jangan asal pindah atau jangan asal lompat. Dan jangan lupa tinggalkan legacy ya. Nah, tinggalkan luar biasa. legacy. Dalam banget pesannya. Iya, untuk Gfriends semua ini bolehlah itu pesannya dipikirkan lagi. Mungkin apakah Anda termasuk orang-orang yang bermain di zona aman? Jangan takut untuk memberikan lompatan besar untuk karirnya, tapi yang terukur. Dan tinggalkan legacy. Mas Tantowi, makasih banget loh ya sudah ngobrol-ngobrol di kediaman yang enak banget, nyaman banget di sini dengan semilir angin. Tapi aku mau ingatkan lagi nih untuk Gfriends sekalian, untuk jangan lupa follow, komen, dan subscribe akun sosial media kami G24 Channel. Aku Caca Anissa, sampai jumpa. Minum lagi ya Mas ya? Oh iya nih, ini beneran haus nih. Haus. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.